Halo, selamat datang di Sat Podcast. Di sini kami akan membahas seputar lingkungan. Perkenalkan, gue Arya Fisapriansa. Di sini gue sebagai podcaster. Kali ini gue bakal ngasih informasi terkait hal tersebut. Adapun kenapa gue milih hal tersebut, karena gue tahu banyak manusia yang tidak peduli pada lingkungan dan krisisnya pengetahuan masyarakat tentang bagaimana cara mencegah tercemarnya lingkungan oleh sampah yang mereka buang. Bagaimana cara mencegahnya? Nah, itu dia yang bakal kita bahas nanti. Sebelum melakukan pencegahan, kita harus tahu jenis sampah yang harus kita cegah itu, yaitu sampah organik dan B3. Kenapa sih jenis sampah tersebut harus kita cegah? Karena sampah tersebut mengandung zat berbahaya dan beracun yang berbahaya bagi lingkungan dan sangat sulit sekali untuk terurai. Kita bisa mencegahnya dengan menerapkan konsep 3R, yaitu reuse, reduce, dan recycle. Nah, di sini gue udah mendatangi narasumber nih. Boleh perkenalkan Mas, nama siapa? Ya, selamat pagi teman-teman. Oke, salam kenal. Gue Cipluk. Biasa dipanggil lapangan soalnya Cipluk ya. Gue dari FKH, komunitas yang ngelola masalah lingkungan. Mau nanya apa nih kira-kira nih teman-teman? Gue ada beberapa pertanyaan nih Mas buat lu. Apa sih reuse itu? Reuse itu menggunakan ulang ya. Menggunakan ulang itu kan udah kelihatan ya. Jadi ngurangin sampah dengan cara menggunakan ulang kayak tumbler atau Tupperware contohnya. Bawa kemasan sendiri, bawa kotak nasi sendiri atau bawa botol minum sendiri. Itu harusnya udah diterapin sih di sekolah-sekolah. Seharusnya gitu kan. Mungkin ada beberapa teman-teman yang masih belum mengaplikasikannya kayak gitu. Gitu aja sih kalau reuse sendiri ya. Nah, kalau reduce tuh kan mengurangi ya. Nah, yang harus dikurangi itu sampah-sampah apa aja sih? Sampah reduce itu kayak gini, mengurangi sampah yang dimaksud mengurangi penggunaannya ya. Iya, betul. Penggunaannya kayak kita beli es pakai plastik, sedotan plastik, gelas plastik gitu kan. Bahkan sampai ada yang muka plastik gitu. Mungkin ya. Siapa tuh? Nggak tahu dah, gue nggak berani. Gue diserang. Iya. Boleh, bagus juga sih tuh ngurangin tuh. Ngurangin penggunaan. Jadi misalkan kalau kita beli cilor atau maklor gitu, biasanya dikasih plastik, kita udah buat tempat sendiri. Kita udah bawa Tupperware sendiri. Atau kita beli es udah bawa botol sendiri gitu. Ya, kayak gitu sih cara nguranginnya yang dimaksud. Nah, terus juga kan ada recycle juga nih, mendaur ulang. Menurut tuh yang bisa didaur ulang tuh sampah-sampah aja sih yang bisa didaur ulang. Sampah yang bisa didaur ulang ya. Sampah yang bisa didaur ulang, semua sampah sih bisa didaur ulang. Tergantung gimana kita kreatifnya di otak kita gitu. Yang paling dekat tuh sampah plastik ya. Selain punya nilai ekonomis, dia juga bisa jadi barang apa aja gitu. Karena banyak hasilnya dia tuh sampah plastik. Contohnya apa aja sih tuh Mas? Dari sampah plastik tuh bisa jadi apa aja kalau didaur ulang? Kalau sampah plastik biasanya bungkus kopi. Bungkus kopi itu jadi tas, jadi mainan-mainan apa ya, dompet-dompetan atau ekobrik. Pernah dengar ekobrik? Pernah. Karena Paris itu pernah kunjungan ke TPS. Nah, di sana dijelasin ekobrik, cara membuat ekobrik dari botol-botol plastik gitu yang dipadetin. Ya, itu kan ditekan-tekan gitu ya, dicacah, ditekan, dimasukin gitu kan sampai padat karena salah satu medium pengganti batu bata ya untuk di beberapa negara mungkin udah dicoba. Untuk di Indonesia kayaknya nggak bisa deh kalau menurut gua. Paling jadi apa namanya perabot rumah tangga macam bangku. Kalau untuk jadi batu bata nggak mungkin, karena kita masih rawan gempa, masih rawan banjir gitu kan, karena ya ulah kita sendiri gitu. Iya. Nah, menurut lu apa aja sih Mas yang membuat lingkungan ini jadi tercemar gitu? Yang membuat lingkungan jadi tercemar ya polusi udara, tanah, air gitu. Terus alasannya
Alasannya tuh karena kita masih nggak mau milah sampah ya. Kita nggak mau ngurangin. Kita nggak mau ngurangin. Masyarakat kita masih kurang, masih minim kayak gitu kesadarannya, masih sulit lah kalau menurut gue ya. Kenapa bisa mencemari lingkungan ya? Kan kalau lingkungan tercemar tuh ada dampak ya buat masyarakat. Nah, dampaknya apa aja sih Mas? Yang bisa lu kasih tahu? Dampak pencemaran lingkungan. Kayak di kampung gua Pondok Arum gitu. Siapa yang nggak tahu Pondok Arum dengan banjirnya gitu? Siapa sih yang nggak tahu gitu? Orang Tangerang mana yang nggak tahu Pondok Arum banjir gitu? Kalau menurut gua, ya mungkin selain tempatnya ya, karena emang mangkuk, karena masyarakatnya masih kurang, masih minim, masih sulit buat milah sampah. Banjir sih yang paling dekat ke kita, terus longsor, apalagi pencemaran udara, pabrik-pabrik itu kan, ya sebenarnya berbahaya, cuman nggak jangka waktu pendek, jangka waktu lama begitu loh. Kan lumayan juga kalau misalkan asap pabrik nyangkut di paru-paru, ya kan, pas sudah tua kita batuk darah, bahaya juga gitu loh. Ispa sok masuknya, iya, mana biaya berobat mahal lagi. Gitu. Nah, terus gimana sih cara mencegahnya supaya lingkungan ini nggak tercemar gitu? Biasain milah sampah antara per kategori ya, sampah yang organik, sampah dapur, sampah rumah tangga, sama anorganik, sampah yang kita pakai biasanya tuh untuk kemasan-kemasan kayak deterjen, bungkus pasta gigi, atau kardus bekas apa ya, lu belanja bulanan, itu kan sampah anorganik ya kebanyakan. Cuman harus lu pilah mana yang organik yang bisa hancur dengan atau terurai dengan alam, mana yang sulit terurai gitu. Caranya sih kayak gitu yang biasa gue terapin ya. Nah, kalau misalnya lingkungan ini udah tercemar, menurut lu gimana sih solusinya supaya nih lingkungan bisa menjadi bersih lagi gitu, supaya nggak tercemar lagi? Solusinya beberapa titik sebenarnya udah ada penanggulangan untuk masalah sampahnya ya. Kayak organik itu kita bisa jadi pembibitan maggot, itu organik. Fungsi ya, hasilnya nanti dipanen buat pakan burung atau pakan ikan. Nah, kalau anorganik biasanya kita jual ke pengepul atau didaur ulang sendiri jadi mainan atau hasta karya ya. Nah, kalau B3 udah ada beberapa aktivis yang menggerakkan daur ulang itu. Jadi mereka ngumpulin sampah-sampah B3 kayak suntikan, popok gitu kan, itu B3 sebenarnya masuknya ya. Atau baterai, HP bekas itu udah ada. Iya, lo bisa cari aja nanti di Instagram, teman-teman bisa cari sendiri kayak gitu. Nah, terus juga kan lu tadi bilang pernah ikut ini ya, apa namanya, komunitas lingkungan gitu. Yang lu udah kerjain di komunitas itu apa ya sih Mas? Kayak buat ngurangin sampah-sampah gitu supaya lingkungan ini nggak tercemar. Beberapa tahun sebelum COVID ya, gue sempat ikut sama Dinas Lingkungan Hidup, tergabung dalam komunitas FKH buat campaign masalah sampah di CFD yang dari Kota Tangerang. Jadi tiap CFD kita ada campaign buat workshop sampah anorganik, sama bikin workshop pembibitan tanaman yang bisa ditanam skala rumah tangga. Jadi yang mana nanti hasilnya bakal dipanen sendiri sama si pemilik rumah gitu loh. Jadi menanam cesim, nanam sayur-sayuran yang gampang dipanen sendiri gitu. Terus sama apa ya, sosialisasi aja ke sekolah atau ke beberapa kecamatan atau kelurahan. Itu sih yang udah dikerjain.
Nah, lu kenapa sih Mas bisa tertarik ikut komunitas lingkungan kayak gini? Banyak ya nanya kenapa. Karena satu, dia tuh seksi. Asik, bahasanya seksi. Semua orang hampir pasti mikirin sampah. Makanya gue bilang seksi. Terus semua orang pasti mikirin gimana caranya sampah ini habis. Karena nggak bakal habis. Kita masih hidup di sini. Iya, selama manusia masih hidup nggak bakal berhenti itu sampah, ya kan? Iya. Ya, kenapa gua tertarik? Sumber dayanya nggak pernah habis, itu aja. Karena lu bisa jadiin satu produk atau suatu barang yang punya nilai ekonomi dari sumber daya nggak pernah habis, itu suatu berkah menurut gua sih. Kalau menurut gua mungkin berkah gitu ya. Karena sampah itu kan sebenarnya punya nilai jual kalau lu bisa manfaatinnya. Gitu. Nah, dari beberapa poin tersebut kira-kira yang punya nilai jual tuh apa aja sih Mas? Yang punya nilai jual sebenarnya hampir semua ya punya nilai jual, anorganik maupun organik. Bahkan sampai B3-nya punya nilai jual. Tergantung gimana kita mau ngejadiinnya. Misalkan mau instan, ya lu tinggal kumpulin anorganik terus jual ke pengepul. Kalau misalkan lu mau lebih mahal lagi harganya, dia barang yang lu jual, lu pilah dulu organiknya, baru lu jual lagi ke lapakan kayak pengepul begitu. Nah, kalau untuk organik lu bisa kumpulin ke DLH, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang, atau ke TPS yang ada di Kota Tangerang sekarang. Jadi tiap kelurahan tuh udah ada harusnya. Udah ada TPS untuk nampung sampah organik yang bakal dijadiin pembibitan buat peternakan maggot. Iya, peternakan maggot. Iya, kayak gitu, bisa jadi pupuk soalnya. Ya, dari sekolah udah ngerjain apa aja? Dari sekolah kan ini ya? Iya bener, dari sekolah. Udah gua kerjain sih itu aja sih Mas, kemarin yang diajarin cara mengolah terus memilah sampah gitu. Mendaur ulangnya sampah-sampah kayak plastik gitu, kayak botol-botolan gitu dijadiin ekobrik sih itu kemarin. Terus dari bekas-bekas minyak jelantah yang dijadiin lilin mainan lilinan. Oh, gitu. Nah, sampai saat ini udah lu kerjain belum di rumah? Belum sih. Kenapa belum dikerjain, bro? Belum ada panggilan ya, panggilan hati soalnya. Belum ada buat mau ngerjain soalnya itu. Agak sulit ya. Benar. Karena begitu. diri sini juga masih inilah Masih kesadaran. Masih mau nyampah. Ya, juga harus belajar sih, Mas. Iya. Ya sebenarnya metode yang asik untuk mulai sampah ya dari sekolahan sih sebenarnya kalau menurut gua. Mas kalian belajar juga ya. Iya, mengedukasinya lebih tepat gitu. Karena dari dasar gitu ya. Terus apa lagi kira-kira yang mau ditanyain lagi? Nah, pesan lu buat masyarakat tuh apa sih Mas? Supaya lingkungan ini terjaga keasliannya. Pesan gua buat masyarakat yang pasti, ayo mulai milah sampah dari rumah. Dan jangan lupa kalau sampah itu pahala jariah. Iya nggak sih? Iya. Ya, gitu aja. Dari gua, terima kasih banyak nih buat teman-teman. Sampaikan ke masyarakat, jangan lupa ya. Iya. Jangan lupa. Ini kan buat ditayangin juga Mas. Iya, jangan lupa dipraktekin juga di rumah ya. Insyaallah. Niat mah ada. Ya, mungkin sekian dari podcast kita kali ini. Semoga masyarakat bisa lebih bijak mengolah sampah dan memilahnya. Dan masyarakat juga harus punya kesadaran diri sendiri supaya tidak membuang sampah sembarangan yang menyebabkan lingkungan pasti bakal tercemar. Sekian dari podcast kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.